Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai studi kita tentang surat kepada orang-orang Galatia di pasal 4 mulai dari ayat ke-12. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat mulai dari pasal 12, kemudian kembali untuk bertanya. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Saudara Yosef, setelah kata-kata yang diakhiri oleh Rasul Paulus di ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nadanya mulai berubah, entah bagaimana. Dia berkata pada mereka, aku minta kepadamu saudara-saudara. Jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kita perlu membahas nada yang berubah di sini. Dia mendesak mereka dan menyebut mereka saudara. Padahal sebelumnya dia menyebut mereka orang Galatia bodoh. Dan kita perlu menjelaskan ayat yang berbunyi, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Jelas bahwa keduanya perkataan baik dan kata-kata kasar atau kata-kata lembut berasal dari hati yang sama. Hati yang sama yang penuh kasih. Tapi dia menduga-duga dengan nada apa dia harus bicara kepada mereka. Saya pikir ini jelas dalam ayat terakhir yang telah kita baca. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dapat bicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Artinya saya tidak tahu dengan nada apa saya harus bicara kepada Anda, dengan nada tegas kekerasan atau dengan nada lembut. Saya ingin melihat emosi dan juga reaksimu ketika saya berbicara kasar, apakah engkau responsif sehingga saya bisa berbicara dengan lembut? Jika saya berbicara dengan lembut dan engkau tidak menanggapi, maka saya harus berbicara dengan kasar? Jadi Rasul Paulus dari hati yang penuh kasih, tidak tahu gaya yang cocok untuk menyapa mereka. Haruskah dia berbicara dengan kasar atau lembut? Dan dalam kedua kasus itu berasal dari hati yang sama. Mengenai ayat yang mengatakan jadilah sama seperti aku. Artinya jadilah sepertiku dalam kebebasanku dari hukum. Saya tidak diperbudak oleh hukum, saya hidup dengan bebas dari hukum, maka jadilah seperti aku. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Artinya aku dan kamu memiliki pembenaran yang sama dan dukungan yang sama. Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi aku ingin engkau menjadi sepertiku dalam hal kebebasan, karena aku sepertimu dalam hal pembenaran. Sebagai tuan-tuan, mereka tidak akan tunduk pada hukum pada umumnya. Tepat. Dan setelah percaya, tidak pantas mereka menempatkan diri mereka di bawah hukum. Tapi sayangnya mereka melakukannya di bawah kaum Yahudi. Apa yang dimaksud kalimat belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu?
Tidak ada yang pribadi antara diriku dan dirimu, kecuali seluruh kasihku, karena ketika aku datang kepadamu, kamu telah menyambut aku, seperti menyambut malaikat Allah, seperti Kristus Yesus sendiri. Jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, aku tidak punya masalah pribadi terhadap engkau, karena engkau tidak mengecewakanku sama sekali. Aku sedih untukmu, bukan karenamu. Saya sedih atas kebenaran yang akan hilang karena engkau, karena orang-orang Yahudi yang masuk di antara engkau. Dalam ayat-ayat berikutnya, dia memuji cara mereka menerima dia. Dia pergi dengan kelemahan daging. Dengan pencobaan dalam daging, tapi mereka menerimanya sebagai malaikat Tuhan. Tapi selanjutnya dia berkata, aku telah menjadi musuhmu. Mohon beritahu kami tentang cara mereka menerimanya, kemudian cara mereka takut padanya dan memperlakukan mereka sebagai musuh. Tidak mau menerima dia ataupun surat-suratnya. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, orang Galatia pelin-pelan. Jadi jelas dalam surat ini dan juga ketika dia berkhotbah kepada mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 14, mereka pelin-pelan. Kenyataannya mereka sangat mengasihinya. Dan di sini dia berkata kepada mereka, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Di manakah kebahagiaanmu atasku? Saya butuh penjelasan untuk itu. Ketika aku datang kepadamu, engkau sangat mengasihiku. Dan engkau melayaniku dengan sangat tulus. Dan jika memungkinkan, engkau akan mencabut matamu sendiri dan memberikannya padaku. Jadi apa yang terjadi? Hari ini, aku mengatakan yang sebenarnya karena aku mengasihimu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Aku berbicara padamu dengan jujur. Apakah engkau menginginkan seseorang yang setuju denganmu, baik engkau benar atau salah? Tidak ada teman yang tulus yang akan menyetujui temannya yang berbuat salah. Ini bukan ketulusan. Tapi ketika aku mengarahkan temanku jika dia salah, ini karena aku mengasihinya. Jadi apa yang terjadi? Aku bingung denganmu. Dia ingin beritahu mereka bahwa kasih yang menghilang dengan menyisihkan seseorang bukanlah kasih yang tulus. Dan keyakinan yang berubah karena ketidakhadiran sang guru bukanlah iman percaya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Dalam ayat 17 dan 18, Paulus menulis sebagai berikut, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Kita dapat mengulang kata-kata ini dengan mengatakan bahwa guru-guru palsu itu menunjukkan semangat terhadap engkau, tapi tanpa ketulusan. Karena mereka ingin menjauhkanmu dari kami, sehingga engkau menjadi bersemangat dan tertarik kepada mereka. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Silakan. Jika saya melihat seseorang atau beberapa orang meremehkan karya anugerah atau mencampur kasih karunia dengan hukum, apakah saya memiliki hak sebagai orang beriman yang mengetahui kebenaran untuk berbicara kepada mereka dengan kasar atau lembut seperti yang dilakukan Rasul di sini? Apa peran saya ketika saya melihat orang mencampurkan hukum dengan kasih karunia seperti yang terjadi di orang-orang Galatia? Saya pikir posisi Rasul Paulus sedikit berbeda, artinya tidak seperti orang yang berbicara dengan siapapun. Pertama karena dia seorang rasul dan kedua karena mereka adalah anak-anaknya. Apakah ini berarti bahwa dia adalah ayah mereka? Ya, bukan hanya sang ayah tapi juga ibu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dia bahkan lebih dari ibu, karena ibu melahirkan satu kali. Tapi Paulus siap untuk terus bekerja agar Kristus terbentuk di dalam mereka. Menurut saya, posisinya adalah sebagai rasul, sebagai ayah, dan juga sebagai ibu, memberinya hak untuk menegur. Maksud saya, jika saya menerima teguran ayah saya tidak akan menerimanya dari orang lain. Jika ibu mendidik saya, tidak ada orang lain yang berhak untuk melakukan hal itu. Jadi, menurut saya kedudukan Rasul Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus dan hubungan dekat antara dia dan juga mereka, karena mereka semua adalah buah dari pelayanannya, telah memberinya posisi yang berbeda. Bahkan jika aku benar dan mau mengarahkan
seorang pemuda yang perilakunya tidak Dalam benar, semangat kelembutan. atau seseorang yang memiliki ajaran yang salah, saya harus punya sejarah yang baik dengan berurusan padanya, peduli Benar. padanya, berdoa untuknya, Benar. mengunjunginya, dan mengajarinya. Jadi ketika saya mengarahkannya kapan saja, kita Dia akan menemukan titik mau temu, menerima. sehingga kita bisa mencapai solusi bersama. Benar. Saudara Yosef katanya di ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Siapakah mereka yang mungkin bergiat dan ingin mengecualikan mereka? Mereka yang bisa kita sebut guru-guru palsu atau para judais yang ingin memasukkan prinsip-prinsip Yahudi. Bersemangat bagi orang percaya di Galatia, tetapi tidak dengan motif tulus yang sakral. Bukan hanya motif yang salah, tapi caranya juga salah. Mereka ingin dijadikan pengikut hukum. Pengikut hukum yang bersemangat dan tidak bersemangat untuk Kristus. Jadi dia berkata, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu. Artinya, mereka tidak menginginkan hubungan dan keintiman ini yang kau singgung beberapa waktu lalu. Mereka tidak ingin jalan cinta bersih karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Engkau menjadi pendukung mereka kepada siapa mereka bersandar setiap kali ada sesuatu untuk didiskusikan. Tentu ini adalah gaya kedagingan, sama sekali bukan gaya spiritual. Dia mengatakan selanjutnya memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Mohon, jelaskan kontras antara aktivitas tanpa henti dari guru-guru palsu dan gambaran yang ingin mereka arahkan kepada orang-orang Galatia, dan aktivitas tanpa henti dari Paulus dan citra yang ingin diarahkan kepada mereka yang merupakan gambar Kristus. Dalam dua ayat telah Anda baca ini ada dua hal yang bertolak belakang. Yang pertama di ayat 17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Berbeda dengan ayat 19, hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Ada perbedaan antara mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu dan karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Dia tidak dengan giat maki mereka, tapi dia berusaha payah melahirkan untuk mereka. Kedua, mengapa mereka dengan bersemangat melayumu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka? Tetapi Paulus tidak berusaha payah melahirkan mereka agar ia dibentuk di dalam mereka, tetapi sampai Kristus terbentuk dalam mereka. Jadi dua kontras adalah mereka dengan giat berusaha menarikmu, sementara Paulus bekerja untuk mereka lagi. Kedua, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Tujuan Rasul Paulus bukan agar kamu menjadi giat untuk kami, bahkan Paulus tidak akan terbentuk dalam diri mereka, tapi bahwa Kristus terbentuk di dalam mereka. Terkadang saya melihat beberapa pemuka agama yang mengumpulkan sekelompok orang yang mungkin disebut murid, pengikut, penggemar, atau apapun. Dan sengaja atau tidak disengaja, melalui pertemuan, kelompok belajar, dan doa, Anda menemukan bahwa grup ini menjadi replika sang hamba Tuhan atau sang guru. Mereka berdoa dengan nada yang sama, bernyanyi dengan hal yang sama, himne yang dia sukai, terkadang bahkan berpakaian seperti dia. Pernah ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa ada seseorang pemimpin yang memiliki masalah di kakinya. Jadi dia terbakar dan dia berjalan dengan cara tertentu. Pengikutnya berjalan seperti dia. Sejauh ini siapapun dapat secara tidak sengaja mempengaruhi kelompok sehingga dirinya terbentuk dalam mereka. Mohon berperingatan tentang hal itu dan bagi Paulus, apa tujuannya? Siapa yang dia inginkan untuk dibentuk pada orang? Apa yang Anda katakan itu benar dan kita sering melihatnya dalam guru yang tidak setia tentang siapa Rasul Paulus katakan berusaha menarik murid-murid supaya mengikuti mereka. Artinya, jika saya seorang manusia daging, saya akan senang memiliki pengikut dan penggemar yang meniru saya. Tentu saja ini meningkatkan popularitas saya. Tetapi ini berarti saya tidak seperti Yohanes Pembaptis yang berkata ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah guru yang tulus dan pelayan yang setia. Juga para pengikut itu adalah anak-anak yang belum dewasa. Bahwa mereka ingin meniru bahkan tujuan yang salah sebagai akibat dari cacat lahir atau cacat akibat kecelakaan. Saya akan mengatakan pada mereka, tirulah Kristus. Baca Injil untuk melihat bagaimana Kristus berbicara dengan lemah lembut. Bagaimana dia tidak pernah menyinggung siapapun. Bagaimana dia tidak bertengkar atau berteriak, juga tidak ada yang mendengar suaranya di jalanan. Bagaimana dia menghormati yang lemah dan para wanita
Dia bersimpati dengan siapapun yang menderita dan menangis dengan siapapun yang menangis. Mari belajar dari Kristus. Inilah yang diinginkan Paulus, bahwa Kristus terbentuk dalam engkau, bahwa siapapun yang melihat engkau tidak melihat gambaran diri Paulus, tetapi gambaran Kristus. Oke. Ayat 20 mengatakan, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ini perlu komentar Anda. Dia ingin hadir bersama mereka. Dia mengubah nada bicaranya sesuai dengan tanggapan mereka terhadap kata-katanya. Reaksi mereka Reaksi terhadap mereka. suratnya. Jika dia menemukan mereka merespons, dia akan mengurangi nadanya. Karena mereka merespons, mereka sangat terpengaruh. Karena mereka seperti yang merasakan kesalahan mereka. Dan jika dia menemukan mereka tidak peka, dia akan menaikkan nadanya. Karena dia ingin memenangkan dan memulihkan mereka. Tapi karena saya absen dari Anda, saya memiliki keraguan. Dengan ada apa saya harus bicara dengan Anda? Haruskah saya berbicara kepada Anda, hai orang-orang Galatia yang bodoh? Atau mengatakan pada Anda, saudara-saudara saya mendesak Anda? Aku bingung apa yang harus kukatakan kepadamu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya ingin tahu penjelasan ayat 18, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain. Apa arti dari giat berusaha? Apa arti memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain? Sebenarnya ada dua jenis semangat. Ada semangat yang baik dan ada semangat yang tidak baik. Apakah Alkitab mengatakan bahwa Kristus memiliki semangat? Ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apakah Tuhan adalah Allah yang giat? Jawabannya iya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Dan ada semacam semangat yang dikatakan Rasul Yakobus, rasa iri yang pahit. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi semangat ada dua jenis. Di sini memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain. Saya tidak bermaksud untuk meniru seseorang atau menjadi lebih baik dari seseorang. Hal seperti itu tidaklah baik. Tetapi saya memiliki hasrat untuk berbuat baik. Saya ingin kebenaran berada di atas angin. Saya ingin bahwa hak terjadi. Hal ini baik terjadi bukan hanya saat pelayan Tuhan hadir. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha untuk menarik orang lain. Dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Oke, terima kasih. Saudara Yosef mengenai bagian selanjutnya dari ayat 21 sampai akhir pasal. Apa judul dan topik di bagian ini? Padahal Rasul Paulus berbicara tentang sesuatu yang indah. Wahai kalian yang ingin kembali kepada hukum, mengapa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh hukum? Di sini kita memperhatikan bahwa dia berbicara tentang hukum dengan dua pengertian yang berbeda. Mereka ingin menempatkan diri mereka di bawah perintah dan ketetapan. Ini adalah makna pertama dari hukum. Apakah kamu tidak mendengar hukum? Apa yang dikatakan hukum atau apa yang dikatakan kitab-kitab Taurat, terutama Pentateuk, terutama kitab Kejadian, karena apa yang dikatakan selanjutnya dikutip dari kitab Kejadian. Adalah baik seseorang mempelajari Alkitab untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada juga petunjuk yang indah di bagian ini bahwa ajaran Perjanjian Lama bukanlah cerita belaka orang-orang di masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dia menyebutkan kisah keluarga yang umum tentang dua wanita yang memiliki masalah satu sama lain. Ini normal di dunia manapun. Selama ada dua wanita di rumah yang sama, mereka akan bermasalah satu sama lain. Tapi dia muncul dengan ajaran teologis yang luar biasa. Hal ini menyadarkan kita bahwa firman Tuhan bukan sekedar cerita yang kita beritahu anak-anak sebelum tidur. Tetapi kita harus memaknai maknanya, dan Paulus menceritakan kisah ini lalu berkata ini adalah suatu kiasan. Semua yang terjadi dalam Perjanjian Lama adalah sebuah simbol. Jadi pengajaran simbolik bukanlah penemuan yang diciptakan oleh beberapa guru, tetapi memiliki dasar firman Allah, misalnya dalam Galatia pasal 4. Dan dalam surat kepada orang Ibrani yang beritahu kita apa yang dilambangkan oleh Perjanjian Lama, atau misalnya dalam Yohanes pasal 6 dan 7, mana adalah simbol. Tentu saja ini adalah simbol. Ini adalah suatu kiasan, ya. Kita mempelajari Alkitab dari perspektif ini, bahwa ini bukanlah lebih banyak cerita ataupun dongeng, tetapi ajaran spiritual yang begitu penting dan juga luhur. Adalah baik Anda mengangkat poin ini. Kita akan menunda
Topik utama dari ayat-ayat ini berkaitan dengan 2 perjanjian ke Ya, episode selanjutnya. Dalam 4 menit tersisa kita bisa menguraikan tentang masalah sekolah simbolik, karenanya banyak penafsir Alkitab dituduh memuat teks lebih daripada maknanya. hmm, Kita perlu belajar bagaimana menyeimbangkan antara pengguna teks dan simbol. Anda sebutkan bahwa Alkitab dalam Perjanjian Lama berbicara tentang Kristus dan karyanya melalui nubuat dan juga simbol. Ya. Dan seperti yang dikatakan di sini bahwa Hagar dan Sarah adalah simbol. simbol. Mohon beritahu apa yang ada dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang dianggap sebagai lambang Kristus, bahkan jika tidak ada yang memberitahu kita secara langsung bahwa itu adalah simbol. Izinkan saya memberi Anda petunjuk penting. Tidak benar mendasarkan ajaran pada simbol. Oke, Pengajaran haruslah jelas dan eksplisit. Sebabnya kita mengatakan bahwa perjanjian lama yang diwahyukan ada di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang diarsir ada dalam perjanjian lama. Oke. Ini memperkaya. Artinya tidak benar berasumsi sendiri bahwa Ribka ketika hamba itu memanggilnya untuk menjadi istri Ishak adalah gambaran gereja. Tetapi ketika perjanjian baru memberitahu kita bahwa Kristus mengasihi gereja dan memberikan dirinya untuknya, dan bahwa dia dipanggil dari jauh, dengarlah, hai putri, lihatlah dan sediakanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Ketika kedua bagian itu digabungkan, maka gambaran Kejadian 24 ini diperkaya. Ide yang tidak saya ciptakan, tetapi ada di dalam perjanjian baru. Saya tidak bisa mengarang sebuah ajaran berdasarkan sebuah simbol, tetapi jika saya memiliki ajaran simbol, saya dapat menjelaskan simbol seperti yang dilakukan oleh Paulus di sini. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini adalah sebuah cerita, tetapi dia berkata ini adalah suatu kiasan. Jadi dia tidak bisa mencampur hukum dengan kasih karunia. Wanita budak dan wanita bebas tidak bisa hidup dalam satu atap. Dan anak laki-laki budak perempuan dan anak laki-laki perempuan bebas tidak bisa tinggal di bawah satu atap. Inilah ajaran yang ingin Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia. Engkau ingin kembali ke hukum. Apakah engkau tidak membaca hukum? Apakah engkau tidak tahu apa yang terjadi di rumah bapak kita Abraham? Bagaimana masalah terjadi? Bagaimana anak laki-laki hamba dan anak laki-laki perempuan merdeka tidak bisa tinggal di bawah satu atap? Mengapa Anda ingin memeluk prinsip hukum Anda yang dibenarkan oleh kasih karunia? oke. Mengenai masalah simbol, kita dapat mengatakan bahwa ada simbol yang jelas dan Perjanjian Baru pun menyebutkannya sebagai simbol. Ya. Tuhan berkata dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Benar. demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Benar. Jadi Tuhan sendiri mengatakan ular tembaga adalah Sebuah simbol simbol. Kristus di atas kayu salib. Dan juga tentang Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah. Benar. Ini juga merupakan simbol, Simbol yang jelas. Jadi ada beberapa simbol yang jelas. Dan ini Dari disebutkan batu dalam karang teks. rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu Benar. ialah Kristus. Ada teks yang Namun jelas. kita juga dapat mengatakan dalam terang perjanjian baru bahwa seseorang seperti Yusuf dalam penderitaan dan kemuliaannya adalah bayangan Kristus yang Benar. merupakan simbol Kristus. Benar. Meskipun tidak ada teks eksplisit yang mengatakan bahwa Yusuf adalah lambang Benar. Kristus. Namun dalam terang perjanjian baru kita dapat mengatakan bahwa Benar. ada banyak kesamaan. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa Yusuf adalah bayangan dari Kristus. Dan Ishak di altar adalah bayangan Kristus di kayu salib. Jadi saya tidak akan mengecualikan simbol lain yang sesuai dengan kebenaran yang telah datang. Bahkan jika tidak ada kiasan eksplisit Benar. yang mengatakan bahwa ini adalah simbol Kristus. Seperti yang telah Anda singgung, ini harus sesuai dengan ajarannya. Saya memiliki ajaran dasar untuk mengukur simbol di atasnya. Iya, saya tidak bisa mengarang cerita Yusuf, tetapi ketika saya melihat bahwa Yusuf diam dan Kristus diam, dia ditindas dan Kristus ditindas. Dia pertama menderita, kemudian dimuliakan, dan Kristus menderita, kemudian dimuliakan. Semua ini memperkaya ide yang sudah saya miliki dan tidak saya buat-buat. Benar. Ketika dikatakan tentang Ishak, demikianlah keduanya berjalan Bersama-sama. bersama-sama. Ishak dan Benar. ayahnya, ini adalah kehendak yang cocok Benar. dari anak laki-laki dengan ayahnya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak. Tepat. Jadi meskipun tidak ada kiasan yang eksplisit yang mengatakan ini adalah Ya. simbol, tetapi orang yang mempelajari Alkitab ini bisa mengatakan bahwa memang ini adalah simbol Kristus. Saya dapat melihat tanda-tanda kedatangan Ya, Kristus. Benar. Tuhan berkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan berkati. Topik utama bagian ini kami simpan untuk episode mendatang. Jika Tuhan berkehendak, mudah-mudahan Jika kita Tuhan akan berkehendak. menguraikannya. Amin. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Tujuan dari guru yang setia dan pelayan tulus adalah dia harus bertambah tetapi saya harus berkurang. Bukan untuk mengumpulkan pengikut untuk dirinya sendiri, tetapi agar Kristus dibentuk dalam diri mereka yang dia layani. Benar.
Ayat 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu. Terlepas dari kelemahan dan ketidakmampuannya, Tuhan menggunakan dia. Ini penyemangat bagi siapapun dari kita yang merasakan kelemahan. Oke. Hal lain dalam ayat 19, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aku berkata pada diriku sendiri, ketika saatnya tiba, ketika kata-kataku adalah kata-kata Kristus dan senyumku adalah senyuman Kristus dan tatapanku adalah tatapan Kristus, Benar. Ada lagi, Saudara Adel? saya melihat kemegahan perjanjian lama dengan simbol dan bayangannya saat saya melihatnya menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Baik. Seluruh Alkitab berbicara tentang Kristus. Benar. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef. Saya semangat menunggu episode selanjutnya untuk mengetahui kisah Hagar Benar. dan Sarah, kedua perjanjian dan Gunung Sinai dan Yerusalem. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, pelayan sejati, pelayan Kristus yang melayani umat Allah hanya memiliki satu hal, bahwa Kristus dibentuk dalam diri mereka yang dia layani. Dia tidak memiliki keinginan untuk mengumpulkan pengikut ataupun penggemar, atau agar orang menirunya. Tetapi keinginan hati setiap pelayan adalah bahwa mereka yang dia layani menjadi seperti Kristus. Bahwa mereka mencapai keadaan luhur seperti Kristus, bahwa Kristus dibentuk di dalam diri mereka. Untuk melakukan itu dia menderita sakit melahirkan bagi mereka. Bersusah payah melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Jika Anda melayani Tuhan, Anda harus menyimpan mereka yang Anda layani di dalam hati Anda. Anda berdoa untuk mereka. Semua perhatian Anda adalah agar Kristus yang ada dalam pikiran Anda terbentuk di dalamnya. Seperti yang dikatakan, tangan kosong, tidak memberi apa-apa, hai kamu yang mengumpulkan penggemar. Siapa yang Anda inginkan untuk dibentuk di dalamnya? Jika Kristus tidak menguasai pikiranmu dan gambar Kristus tidak menguasai pikiranmu dan kepenuhan roh menggambarkan Kristus di hadapanmu, Anda tidak dapat menanamkan citra Kristus kepada para pengikut. Tetapi dekatlah dengan Tuhan dan biarlah Dia yang ada di depan matamu, menguasai pikiranmu dan kesibukan hatimu. Di saat itulah secara tidak sengaja, Anda akan berbicara tentang Dia kepada jiwa-jiwa dan Anda akan menggambarkannya dan orang-orang akan mengikutinya dan mengasihinya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.